Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Dan hari Sabtu ini adalah hari yang spesial, yaitu di mana kita bertemu dalam kelas Sound Doctrine. Kelas ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun lalu, tetapi kita break karena Natal dan Tahun Baru. Jadi ini adalah kelas lanjutan, begitu ya, kelas keempat, di mana perencanaan kelas kita akan membuka sampai dengan 10 pertemuan. Dan kelas Sound Doctrine ini diampu atau diajar oleh Ibu Renata Tangkilisan dari Amstelveen, Amsterdam. Beliau sudah bersama dengan kita. Lalu Ibu Erna Dumais dari Sydney, Australia, dan juga Ibu Marcela Surentu dari Manado. Saudara, kalau Anda ingin bergabung bersama melalui Zoom, Anda bisa masuk ke dalam Zoom kami. Saya sudah memberitahukan ID meeting dan passcode-nya. Bisa bersama, kalau Anda dekat, kan bisa terasa lebih hangat, Anda bisa bertanya langsung. Tapi kelas ini juga tersedia dalam bentuk live streaming melalui Facebook. Dari Sydney kami mengucapkan selamat malam, jam 8 lebih 2 menit di Sydney, Australia. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Kami yang sudah hadir bersama, ada Ibu Renata Tangkilisan di Amsterdam, ada Pak Aan di Sydney, saya dan istri saya Erna Dumais ada di Sydney, Ibu Christine dan temannya ada di Batam. Dan juga semua yang menyaksikan program ini melalui Facebook. Kami percaya kalau firman Tuhan diajarkan, maka orang bisa mengerti, maka orang bisa menjalani itu dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini dari Sydney kami akan belajar kelas Sound Doctrine yang berkaitan dengan gereja yang Sound Doctrine. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong agar pembicaraan hari ini membawa solusi perubahan, membawa pemahaman baru bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya mau menyapa dulu teman-teman yang di Facebook yang sudah bergabung saat ini. Selamat bergabung bersama-sama. Dan juga teman-teman yang ada di studio, sudah ada atau di Zoom service, Ibu Renata, Pak Aan, Ibu Christine, dan juga Ibu Marcela. Baik, kita akan mulai kelas ini dan saya memberi kesempatan kepada Ibu Renata untuk menyampaikan pelajaran hari ini. Silakan Ibu. Ya, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Renata Tangkilisan, tinggal di negeri Belanda. Adalah mahasiswa Eleos Theological School yang berdiri di Sydney, Australia. Saya bersama Ibu Erna Dumais SH dan Ibu Marcela Surentu serta pembimbing kami, Pendeta Dr. Wanda Dumais. Kami menjumpai Anda dalam program Sound Doctrine lewat live streaming dan Zoom. Sebelumnya, saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari yang diberkati. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Saat ini kami membuka pelajaran Sound Doctrine. Mari Tuhan, Kau berkati pelajaran yang akan kami sampaikan melalui live streaming Facebook
maupun program Zoom. Di dalam nama Yesus Kristus, hanya Engkau yang dapat membuka pintu hati mereka untuk dapat menerima pelajaran sound doktrin ini dan lebih mengerti apa itu doktrin. Mengapa doktrin itu penting bagi hidup kami? Mari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi tidak ada benih yang dicuri oleh roh jahat. Tetapi semua benih itu dapat tertanam untuk semua kemuliaan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika pelajaran ini ditaburkan, dan ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang dahsyat, yang Kau nyatakan bagi kami semua. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami terima sound doktrin yang diberkati. Amin. Pertama-tama saya ingin menyapa bagi teman-teman yang hadir melalui Zoom dan juga live streaming di Facebook. Saya ucapkan selamat bergabung bersama Eleos Theological School melalui program sound doktrin kuliah pertama di tahun 2021. Saudaraku, kita harus memeriksa sebentar ya, di tahun 2001. Saudaraku, kita harus memeriksa sungguh-sungguh pernyataan Alkitab. Sebelumnya, 3 pelajaran yang kita belajar melalui Theological School ini tentang apa itu sound doktrin, mengapa doktrin itu penting, apa itu sound doktrin, dan setelah itu kita juga sudah belajar eksegesis dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan teori 4M, yaitu saudara mesti ingat, saya akan mereview sedikit ya. Teori 4M yaitu pertama kita mengajar atau menyatakan apa yang benar. Kedua, kita menegur, menyatakan apa yang tidak benar. Ketiga, kita mengkoreksi, memberitahu supaya menjadi benar. Keempat, mendidik, memberitahu supaya tetap menjadi benar. Mari saudaraku, kalau memang mau menjadi orang Kristen yang Alkitabiah, kalau kita mencari ajaran yang sehat atau sound doktrin, maka Alkitab harus menjadi sumber kita, bukan kebiasaan-kebiasaan tertentu atau tradisi-tradisi yang tidak mempunyai sumber yang benar. Mari kita lihat saudara, kata gereja di dalam perjanjian baru. Kita ambil di dalam Matius 16 ayat 18, TB-LAE 1974 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita bisa melihat juga di dalam Matthew 16 verse 18 dari King James verse 1611. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ini nubuat Yesus kepada Petrus. TB-LAE 1974 memakai kata jemaatku. KJV 1611 memakai kata my church. Penulisan kata personal, pronouns, kata ganti kepunyaan di situ tidak ditulis dengan huruf besar atau kata my, karena telah menunjuk kepada kata ganti orang pertama I atau aku dalam huruf besar. Lalu apa maksudnya kata jemaat church? Lihat di sini, Matius 18 ayat 17, TB-LAE 1974. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Di sini di dalam King James Phrase Matthew 18 verse 17 dibilang, and if he shall neglect to hear them, tell it unto the church, but if he neglect the hear
the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Tuhan Yesus memakai kata yang sama. Dia konsisten dengan istilah jemaat, church. Kata jemaat atau church diterjemahkan dari bahasa asli Alkitab, Greek Yunani, yaitu kata eklesia. Nah, saudaraku, penulis Alkitab Perjanjian Baru mendapat ide. Kata ini dari Alkitab Septuaginta atau Alkitab Perjanjian Lama Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, yaitu kata kahal. Kata eklesia sendiri dalam bahasa Yunani tidak pernah memaksudkan jemaat church, tetapi perwakilan laki-laki yang berkumpul untuk memutuskan sesuatu bagi masa depan di negara Yunani. Entah itu untuk berperang, memilih anggota parlemen, dan sebagainya. Tapi penulis Alkitab Perjanjian Baru memakai kata eklesia dan memakai ini sebagai kumpulan orang. Eklesia atau jemaat atau church selalu berarti orang, bukan gedung building. Jadi kalau kita bicara tentang jemaat, church atau eklesia, ini tidak ada urusannya dengan gedung atau building, saudara. Ingat, gereja atau jemaat baru berurusan dengan gedung-gedung yang megah. Setelah tahun 300 Masehi, setelah tahun ini pengertian-pengertian Alkitabiah mulai bergeser. Saya jelaskan begini, saudaraku. Orang selalu mengasosiasi masuk gereja apabila seseorang pergi ke gedung gereja. Ini pengertian yang salah. Tidak Alkitabiah. Pengertian eklesia atau jemaat atau church pertama adalah tubuh Kristus di dunia ini. Kita bisa melihat, saudara, di dalam Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Juga saudara, kita juga bisa melihat di dalam Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Yang kedua, saudara, bersifat lokal. Matius 18 ayat 17 berkata, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, saudara-saudaraku, yang ketiga adalah mengenai kumpulan orang. Kita dapat membaca Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan Yesus bilang di situ, aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Di Perjanjian Lama, kumpulan orang ini disebut kahal. Jadi ini ide awal dari jemaat atau gereja church. Kemudian penulis Perjanjian Baru memakai kata yang kurang lebih sama di dalam eklesia. Eklesia selalu berarti orang, kumpulan orang yang detailnya,
sebentar akan dijelaskan oleh Ibu Erna Dumais, SH setelah kuliah ini. Saudaraku yang terkasih, saya berharap penjelasan ini jelas. Mengenai hari pertemuan jemaat atau hari kebaktian ialah jemaat itu silahkan memutuskan sendiri hari apa yang tepat mereka menyelenggarakan pertemuan jemaat. Yang kedua, ibadah jemaat perjanjian baru adalah ibadah dalam roh dan kebenaran. Untuk mengetahui hal ini, Pastor Wanda pernah menulis dalam tulisan yang berjudul Proskineo Aletheia. Terus terang, sejak Pastor Wanda mengajar tentang sound doctrine, ada orang bertanya tentang jemaat gereja, church atau eklesia yang mempunyai sound doctrine. Mereka ingin mencari jemaat dengan pengajaran sound doctrine. Saudaraku yang terkasih, sedikit kesaksian mengenai pribadi saya, yang mana semenjak ada COVID-19 di Holland dan juga gereja tempat ibadah saya ditutup. Untuk sementara saya sangat bersyukur. Dalam masa pandemi ini saya boleh belajar tentang sound doctrine, tentang Alkitabiah yang sehat, yang membuat saya diubahkan oleh pelajaran-pelajaran yang sungguh di luar dengan dugaan saya. Ternyata hari lepas hari saya membaca firman Tuhan, belajar eksegesis, dan mengerti betapa besar dan ajaib konsep-konsep firman Tuhan yang membuat saya tercengang-cengang. Betapa besar firman Allah atau theopenustos yang membuat kita lebih mencintai Tuhan dan selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan oleh karena sound doctrine itu bagian utama. Sehingga berdampak pada praktek beriman umat Tuhan. Ajaran yang sehat harus menjadi pelajaran yang benar di dalam hidup kita. Mari saudaraku, tambahkanlah setiap hari dalam hidup kita pengajaran-pengajaran yang sehat agar setiap hari engkau menjadi seorang Kristen yang Alkitabiah. Menjadi orang Kristen yang semakin tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Ajaran-ajaran Alkitabiah, apa yang kau taruh dalam hidupmu. Mari saudara kita membangun hidup kita berdasarkan ajaran yang Alkitabiah. Pengajaran yang Alkitabiah akan menolong hidupmu yang tidak benar menjadi benar. Alkitab akan menolong hidupmu untuk berdiri tegas di atas kebenaran. Gereja yang benar tidak ditentukan dari berapa banyak orang. Berapa banyak gereja. Dari gereja yang besar atau banyaknya jemaat. Tetapi gereja yang benar ditentukan dari pengajaran Alkitabiah. Masih ingatkah saudaraku, Tuhan Yesus mulai dengan 12 murid. Ajaran yang sound doctrine tidak melihat besarnya jemaat. Tetapi gereja yang benar ditentukan dari pengajaran yang Alkitabiah. Jemaat itu adalah pertama tiang penopang. Kedua adalah dasar. Apa yang ditopang dan apa yang menjadi dasar? Jawabnya, kebenaran. Jadi yang menjadi penopang dan menjadi dasar adalah kebenaran atau aletheia. Jemaat, gereja, church, eklesia hanya ada bila mereka terus menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Periksalah semua pengajaran di gerejamu. Jangan ikut arus, saudara. Jangan hanya diam, karena ini adalah masa depanmu. Kalau gerejamu tidak mengajarkan hal-hal kebenaran, tetapi cenderung kompromi, lalu memasukkan Injil populer, maka sudah waktunya engkau keluar dari gereja itu. Cari pengajaran yang lebih Alkitabiah atau sound doctrine. Kalau engkau sulit mendapatkannya, hubungi kami, Sekolah Eleos Theological School
yang dipimpin oleh Pastor Dr. Wanda Dumais, yang siap untuk berdiri teguh di atas kebenaran dan tidak malu untuk memberitakan ajaran sehat yang sound doktrin. Alkitab adalah satu-satunya wahyu Allah yang tidak pernah salah dan tidak bisa salah. Absolut dan final. Sesudah Alkitab, Allah tidak pernah berfirman lagi. Firman Tuhan berhenti karena Tuhan menghormati wahyunya. Dan ingin Alkitab menjadi satu-satunya pedoman bagi manusia untuk mengenal Allah. Saudaraku yang kekasih, kita harus berusaha membuka pintu-pintu pemberitaan sound doktrin dengan menyampaikan sound doktrin. Saudaraku, ketika kita membuka mulut kita untuk menyampaikan ajaran yang benar mengenai Kristus, maka di saat itulah Allah sedang bekerja untuk membuka pintu pemberitaan sound doktrin menjadi lebih besar. Berdoalah, saudara, agar Tuhan mengutus kita untuk membawa berita Injil yang murni dan diberi kekuatan untuk memberitakan Injil yang sehat, agar kita diberi kemampuan untuk pergi dan menyampaikan berita yang tidak pernah menjadi kompromi atau Injil yang tidak pernah didiskon. Berita mengenai sound doktrin itu adalah berita mengenai rahasia Kristus. Saudaraku yang kekasih, kita percaya bahwa Allah akan membuka pintu-pintu pemerintahan sound doktrin ini melalui hidup kita, supaya melalui hidup kita kasih karunia Allah dinyatakan. Orang berseru kepada nama Tuhan dan mereka akan diselamatkan. Eleos Theological School yang dipimpin oleh Pastor Dr. Wanda Dumais siap menerima mahasiswa baru tanpa memungut biaya apapun. Saya, Renata Tangkilisan, mengucapkan salam Tuhan Yesus segera datang dan akan datang. Amin, amin, amin. Saya serahkan selanjutnya pada pembaca lain yang akan memerintah, tapi mungkin ada pertanyaan dalam hal mengenai gereja. Mari silahkan saudara-saudara kalau ada yang mau bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Terima kasih untuk Ibu Renata Tangkilisan yang sudah menyampaikan sesi pertama dari kelas kita, yaitu gereja yang sound doktrin. Tadi ada highlight yang sudah diberikan bahwa gereja itu bukanlah gedung, ya, ingat baik-baik. Yang kedua, gereja itu adalah orang yang percaya, begitu ya. Kemudian gereja itu bukan berdasarkan jumlah, tetapi gereja itu pengajarannya. Terus gereja itu harus berdiri teguh atas kebenaran, tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu highlight yang saya. Jadi kalau sudah tidak menopang kebenaran, sudah tidak menjadi dasar kebenaran, ya sudah bukan gereja. Biar gedungnya besar, biar jemaatnya banyak, tapi yang diajarkan di situ bukan sound doktrin, maka bukan gereja. Sudah saatnya ya Anda pikir-pikir, Anda betul-betul cari kebenaran atau cuma ketemu-ketemu orang, arisan di situ, atau jual-jual makanan di gereja, atau apa, ketemu teman dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita renungkan, karena pengajaran itu yang penting. Jadi gereja tidak boleh kompromi juga. Silakan yang ingin bertanya dari Zoom service. Baik. Pak, tadi si Ibu Rena itu bilang Efesus 1 ayat berapa ya? Efesus ayat berapa? Efesus 1 ayat Efesus 5, Pak. Ayat 5, 25 sama 32 ada Efesus 1.
Efesus Pertama ada 1 ayat Efesus 1 22. nggak salah ya. Efesus 1 ayat 22. 22, thank you. Sama yang itu kisah para rasul 7 ayat berapa? Mas Jalina, thank you ya. Ibu Renata, Iya. kisah para rasul 7 ayat berapa? Tadi lupa catat. Nggak kedengaran. Hah? Ayat 38. Oh, 38. Ayat 38. Thank you. Thank you. Terus Pak Wanda, itu tadi kan ada 3 ya sebutannya. Gereja bukan gedungnya. Ya. Terus yang kedua gereja bukan jumlahnya. Yang ketiga apa, Pak? Gereja itu adalah orang. Kumpulan orang. Bukan jumlah orangnya gitu. Ya. Enggak, yang pertama kan gereja bukan gedungnya. Oh, dasar kebenaran. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Oh, tiang penumpang. Oke, tiang penumpang ya. Jadi kita itu yang menopang kebenaran. Begitu. Jadi kebenaran itu harus dipublish dari dalam gereja. Kebenaran harus di-defend dari dalam gereja. Kita harus tiang penumpang ya. Ya. Terus itu Pak Wanda itu maksudnya roh kebenaran gimana ya? Maksudnya arti roh kebenaran gimana? Tadi kan Ibu Renata kan ada bilang roh kebenaran gitu. Maksudnya gimana itu? Roh kebenaran gitu maksudnya artinya gimana itu? Kurang ngerti juga sih saya. Di dalam Yohanes 4 ayat, coba lihat. Kita buka sebentar ayat itu. Kita bahas ya, Yohanes 4. Sorry ya. Nggak apa-apa. Yohanes 4, coba lihat di sini. Dikatakan ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Betul itu ya? Jadi yang dimaksud dengan roh dan kebenaran, ya itu ya? Iya. Betul, Pak Aan? Sebentar ya, saya lihat. Itu kali ya. Gereja harus berdiri di atas kebenaran. Kebenaran yaitu kebenaran firman Allah itu. Mungkin itu ya. Itu yang Pak Aan tanyakan? Roh dan kebenaran. Iya, roh kebenaran ya. Roh dan kebenaran. Dari ayat 23 kan? Yohanes 3 ayat 23 dan 24. Jadi ini kan dia ngomong gini kan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya. Ayat 4 ya benar ya. Iya kan? Oke. Jadi udah ngerti, udah tahu. Udah ngerti ya? Udah. Mau diterangkan? Udah jelas? Cukup, udah jelas. Oh, ya, makanya kan udah jelas. Oh, ayat yang Bapak tanya. Oke, baik kalau begitu. Iya, thank you. Oke. Kalau begitu kita akan lanjutkan dengan bagian berikutnya, yaitu pembicara kedua, Ibu Erna Dumais, yang akan menyampaikan tentang bagian selanjutnya. Saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Wanda. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara-saudara yang terkasih yang ada di dalam Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengikuti terus kelas Sound Doctrine. Dan kali ini, kelas Sound Doctrine kita kali ini kita akan berbicara tentang gereja yang Sound Doctrine. Tetapi sebelumnya saudara-saudara, saya mau meluruskan pandangan orang Kristen yang salah selama ini tentang apa itu Israel dan gereja. Saudara-saudara, penafsiran yang berkembang adalah Israel itu sama dengan gereja. Akibat penafsiran yang salah ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan Israel itu berusaha ditiru oleh gereja. Gereja berpikir bahwa mereka itu adalah orang Israel rohani. Gereja berpikir bahwa hari Minggu itu
adalah hari Sabat. Gereja itu suka menggunakan simbol-simbol Israel atau orang Yahudi di dalam kebaktiannya. Gereja mempopulerkan kata-kata Yahudi seperti shalom dalam keseharian, dalam ibadah mereka. Kemudian gereja itu menggunakan penafsiran Israel. Padahal yang benar itu adalah Israel dan gereja itu adalah dua entitas yang berbeda. Cara penebusan yang Allah lalu lakukan itu berbeda antara Israel dan gereja. Ada rasul yang diperuntukkan untuk orang Yahudi, tapi ada juga rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau orang non-Yahudi atau Gentile. Israel itu menggunakan hukum Taurat, sedangkan gereja menggunakan Injil. Israel itu percaya kepada anti-type, gereja percaya kepada type. Israel tidak percaya kepada perjanjian baru. Dan ini yang menjadi perbedaan yang mutlak, perbedaan yang utama antara Israel dan gereja. Tetapi saudara-saudara, Tuhan itu memperlakukan Israel dan gereja itu secara khusus. Janji untuk Israel tetap untuk Israel. Janji untuk gereja tetap untuk gereja. Israel itu adalah anak sulung Allah, sedangkan gereja itu anak angkat Allah. Kedua-duanya itu adalah anak Allah dan kedua-duanya itu mempunyai warisan dari Allah. Amin. Semoga dengan wawasan ini, penjelasan yang sudah saya terangkan ini, wawasan Anda, cara pandang Anda itu sudah terbuka mengenai apa itu Israel dan apa itu gereja. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan, kita baca di dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Di dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, jika aku terlambat, sudahkah engkau mengetahui bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Kemudian di dalam 1 Timothy 3:15 King James Version, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. 1 Timotius 3 ayat 15 di dalam Textus Receptus, Eang de Bradino Hila, Eides, Post de, and Oiko, Theo, apastre pastai, hetis, estin ecclesia, Theo, sontos, tilos, kai, hedrai oma, tes aleteias. Saudara-saudara, Rasul Paulus memakai kata house of God atau house of God, atau itu menunjuk kepada jemaat. House of God atau dalam bahasa Textus Receptus Greek-nya adalah oiko atau theo atau oikos. Itu menunjuk kepada rumah atau bangunan. Jadi pada waktu Paulus berbicara tentang oikos atau rumah, dia langsung menyambungnya dengan kata the church of living God. Kata church atau gereja itu diterjemahkan dari kata ekklesia yang berarti jemaat atau congregation. Saudara-saudara, Paulus menjelaskan seperti ini. Gereja itu bagaikan sebuah rumah tinggal. Gereja itu adalah sebuah kehidupan. Gereja itu adalah kumpulan dari jemaat Tuhan. Kemudian Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut bahwa gereja itu adalah the pillar and ground of the truth. Rumah tinggal itu bukan sembarang dari rumah tinggal. Kehidupan yang ada di dalam rumah itu bukan sembarang kehidupan. Kumpulan jemaat Tuhan itu bukan sembarang untuk berkumpul. Tetapi gereja adalah pilar atau tiang penopang, tiang penyangga yang bahasa aslinya ada stilos.
a pillar, column, support. Kemudian ground atau dasar atau fondasi yang bahasa aslinya adalah hedraioma, a foundation, stay, support. Saudara-saudara, jadi apa yang ditopang oleh gereja? Gereja itu menopang kebenaran atau aletheia. Gereja itu adalah benteng penjaga kebenaran. Gereja itu adalah benteng penjaga moral. Gereja itu adalah benteng penjaga etika. Sebagai gereja Tuhan, hendaklah kita menjadi tiang yang menopang kebenaran itu sendiri, aletheia itu sendiri. Saudara-saudara, jangan kompromi sehingga tiang kebenaran itu akan tetap kokoh. Semua orang yang akan mencari kebenaran kepada kita, apabila mereka melihat tiang kebenaran itu kokoh, maka itu akan menjadi kokoh. Tetapi kalau di dalam hidupmu tidak ada kebenaran, kepada siapa lagi orang menjadi kebenaran itu? Saudara-saudara, kitalah yang mengusung kebenaran Allah. Hidup kita harus menjadi tempat di mana kebenaran Allah itu dinyatakan. Saudara-saudara, melalui hidup kita, hendaklah ajaran sehat itu dinyatakan. Sebagai gereja Tuhan, kita itu menjadi fondasi kebenaran. Fondasi kebenaran itu harus kokoh dan kuat. Bila fondasi kebenaran itu tidak kuat, maka fondasi itu akan runtuh dan tidak kuat untuk menopang dari tiang kebenaran. Jadi saudara-saudara, pengertian dari jemaat, gereja, church, eklesia yang sound doctrine itu adalah pertama, jemaat atau gereja atau church atau eklesia itu adalah orang atau manusia. Bukan gedung atau building ya. Sekali lagi bukan gedung saudara-saudara, bukan gedung yang diutamakan. Jadi itu merupakan kumpulan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka itu sudah disebut dengan gereja. Itu ada di dalam Matius 18 ayat 20. Kemudian jemaat atau gereja, church atau eklesia itu artinya tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang di dunia ini adalah jemaat atau gereja kita sendiri, saudara-saudara. Itu ada di dalam Efesus 1 ayat 22, Efesus 5 ayat 25, Efesus 5 ayat 32. Kemudian jemaat atau gereja, church atau eklesia itu bersifat lokal, bukan sinodal. Itu ada di dalam Matius 18 ayat 17, juga di dalam Yohanes 17 ayat 21, ayat 22. Jadi begini saudara, jadi gembala yang menggembalakan church, eklesia atau jemaat itu adalah gembala lokal, gembala yang selalu ada, yang selalu memberikan makanan rohani kepada jemaatnya, kepada para domba-dombanya. Dan gembala ini terus intinya adalah mengajar para domba-dombanya. Itu saudara-saudara. Jadi yang keempat, jemaat, gereja, church atau eklesia itu dibangun di atas pengajaran Alkitab, firman Tuhan, Theopneustos, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi firman Tuhan itu adalah satu-satunya sumber pengajaran dan praktek beriman jemaat. Maka jemaat itu disebut sebagai jemaat yang sound doctrine. Jemaat yang berdiri teguh di atas pengajaran yang sehat ini menempati urutan pertama di dalam suatu jemaat, gereja, church atau eklesia. Itu ada di dalam Efesus 4 ayat 21. Kemudian jemaat, gereja, church atau eklesia itu rutin untuk mengadakan ibadah publik atau istilah Alkitab pertemuan jemaat atau pertemuan ibadah. Kemudian jemaat atau gereja, church atau eklesia itu mengadakan pertemuan jemaat itu tidak dikekang atau dibatasi oleh hari-hari tertentu, misalnya hari Minggu, hari Sabtu, tetapi dari hari Senin sampai hari Minggu, saudara-saudara. Jadi tidak ada hari yang menentukan bahwa itu hari apa begitu.
Jadi saudara-saudara, doktrin atau Alkitab, pengajaran Alkitab itu menempati urutan pertama di dalam suatu jemaat, gereja, church, atau eklesia. Suatu jemaat, gereja, church, atau eklesia itu harus tunduk kepada firman Tuhan Theopneustos. Kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. 66 kitab, 39 kitab di dalam kitab Perjanjian Lama, dan 27 kitab di dalam Perjanjian Baru. Dan mimbar gereja atau church atau eklesia itu harus menjadi alat untuk menyampaikan Injil yang murni, Injil yang sehat, Injil yang tidak didiskon, Injil yang bebas dari error, Injil yang bebas dari bakteri, Injil yang bebas dari virus. Saudara-saudara, apakah engkau sedang mencari gereja atau pertemuan jemaat atau eklesia yang bersumber dari pengajaran yang sehat, pengajaran yang sound doctrine, di Daskalia itu? Karena dengan pengajaran yang sehat akan membuat rumah rohanimu itu kuat. Praktek imanmu menjadi sehat dan engkau sungguh-sungguh untuk mengenal Alkitab, wahyu Allah yang tidak berubah itu. Amin. Saya persilakan, saya kembalikan waktu kepada Pak Wanda. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih untuk Bu Erna. Dalam sesi yang kedua ini, saya memberikan highlight dari pengajaran tadi. Pertama, gereja itu beda dengan Israel. Karena sekarang itu gereja sudah mirip-mirip Israel karena salah tafsir. Makanya di gereja shalom, sedikit-sedikit ketemu shalom. Itu bahasa orang Israel. Kita tidak mempergunakan bahasa shalom. Di sini kita ingat, saya selalu katakan Maranatha. Karena memang Maranatha itu adalah salam gereja jemaat mula-mula. Begitu. Itu juga satu kode. Gitu, yang berarti pengharapan Tuhan Yesus akan datang. Kalau shalom itu damai sejahtera. Kita sudah ada damai sejahtera dalam Yesus. Ya, tidak perlu lagi mengucapkan shalom. Kan masih dengar kan kata-kata itu shalom. Di mana-mana shalom, di mana-mana shalom. Ya shalomnya sudah datang, ngapain lagi diucapkan? Dan shalom itu terkait dengan Taurat. Jadi hukum Taurat itu adalah prinsip Yahudi. Nah, gereja bukan Yahudi. Kemudian gereja dan Israel itu sama-sama punya kedudukan yang sama. Perlakuan Allah sama. Memang Israel anak sulung Allah. Gereja itu anak angkat Allah. Nah, selanjutnya tadi disinggung lagi tiang penopang dan dasar kebenaran. Yang disebut dengan gereja seharusnya tunduk pada kebenaran Alkitab. Bukan tunduk pada penglihatan, ajaran-ajaran populer, mimpi, nubuatan, bahasa roh. Saya selalu singgung ini karena banyak gereja yang selalu begitu. Cuma nyanyi-nyanyi aja. Tadi malam kita sudah bahas itu. Firman Tuhannya nggak ada gitu. Saudara, hari ini saudara Roh Kudus bilang. Dia ngomong Roh Kudus bilang. Firman Tuhan sudah selesai di kitab Wahyu. Tidak perlu ada orang yang katakan firman Tuhan saya dapat. Kita tidak mendapatkan firman yang baru. Kita belajar firman yang sudah ada. Begitu. Jadi firman Tuhan itu penting. Kalau ada gereja yang tidak menganggap pengajaran firman Tuhan penting, itu tidak disebut gereja. Walaupun kau berbakti ada AC di situ, tempatnya di hotel, ada makan-makannya, mungkin ada artisnya, pokoknya semuanya sedap, kursinya empuk. Ya kalau tidak ada pengajaran kebenaran buat apa? Karena kita sebenarnya bukan sedang menggenapi firman Tuhan, tapi melanggar firman Tuhan. Jadi gereja itu harus setia pada Theopneustos. Nah itu highlight yang saya dapat. Juga tadi Bu Erna bilang, gereja harusnya menyampaikan Injil yang sound doctrine. Bukan motivasi, bukan kata-kata positif. Saudara, katakan, aku diberkati, maka Tuhan akan memberkati. Katakan, aku sembuh, maka sembuh. Ya biar engkau mau katakan itu sampai urat lehermu keluar. Kalau kumpul-kumpul di zaman COVID, buktinya banyak pendeta yang mati.
Begitu, bukan perkataanmu, tapi ketaatan pada ajaran yang benar. Begitu. Terima kasih untuk Bu Erna. Silakan kalau ada yang ingin bertanya dari Zoom maupun dari Facebook Live. Saya persilakan untuk sesi yang kedua ini. Sebelum kita masuk pada sesi yang ketiga, pembicara ketiga Bu Marcella akan menyampaikan bagian berikutnya. Ada yang dari sini atau mau bukan hanya bertanya, mau berbagi pengalaman atau opini atau ingin apa itu tadi, oh ada tadi saya ingat ini begini-begini, silakan. Tidak juga untuk bertanya. Kalau sudah mengerti ya bagus, puji Tuhan. Berarti sudah sound doktrin semua. Saya anggap seperti itu. Puji Tuhan. Silakan yang ada dari Zoom maupun dari Facebook Live. Ada yang mau? Ya, Pastor. Silakan, Pastor Prem dari Bali. Ya, sudah sangat sering ya. Bahkan sampai saat ini kata-kata shalom itu masih. Ya, sedangkan shalom itu kan yang populer ya di gereja sekarang itu sangat-sangat populer shalom gitu. Tapi dalam tulisan sendiri itu shalom yang mana? SYALOM atau SHALOM. Nah, itu kan pasti beda arti, ya kan? Sedangkan itu menurut saya sih. Sedangkan kalau dibuka dengan haleluya, puji Tuhan, itu bagaimana? Sebelum saya lanjutkan dengan statement lain. Baik. Sebenarnya begini, dalam penulisan kata yang benar itu memang sin kan. Kalau belajar bahasa Ibrani, huruf yang benar itu sin. SH. Dengan tanda dages di atas. Betul. Tapi persoalannya begini, dalam bahasa Indonesia memang ada pergeseran ejaan di mana kata-kata yang SH itu seringkali dirubah dengan SY begitu. Jadi saya memandang tidak ada masalah dalam menulis. Bisa juga menulis salom itu bisa menulis shalom, SY. Begitu. Ini hanya perbedaan di dalam ejaan. Tapi kalau yang benar hurufnya adalah huruf sin dengan dages di sebelah kanan. A, begitu ya. Ada kata titik, ada huruf titik. Nanti deh belajar dalam bahasa Ibrani, saya ajarkan itu. Kemudian tadi kata haleluya, tidak ada masalah sebenarnya. Cuma kata salom itu adalah hukum Taurat terkait dengan Torahnya orang Yahudi. Begitu. Kalau kita kan tidak melakukan Torah, tadi sudah disinggung, ibadah itu hari apa saja boleh. Begitu. Tapi kan kita memandang perlu hari Minggu kita ibadah ya. Kalau saya ibadahnya hari Jumat, Pak An masih bekerja, Pak Ferry masih bekerja. Misalnya saya juga masih bekerja, Ibu Christine juga masih bekerja dan sebagainya, Ibu Marcella. Jadi kita ambil hari yang libur. Hari Minggu kan libur. Kalau mau ibadah hari Sabtu ya boleh, tapi Sabat itu bukan hari Minggu. Jadi jangan bilang, oh orang Advent bersabatnya Sabtu, kita sabatnya hari Minggu. Tidak. Itu adalah hari ibadah. Boleh hari Senin, boleh hari Selasa. Tergantung kesepakatan ya. Kalau memang mau ibadahnya Sabtu, nggak ada masalah kalau semuanya punya liburnya di Sabtu. Tapi bukan berarti kita mengadopsi kebiasaan orang-orang Yahudi. Makanya kita hilangkan tuh salom. Terus tuh kata-kata tadi malam itu sudah kita berapa hari yang lalu, Adonai kan mengganti kata Yahweh atau Yehova. Atau di gereja itu sok-sokan, tahun ini kita tahun pay. Begitu. Wah, iya kan? Padahal nggak ngerti artinya ditulis besar-besar karena itu pay itu bilangan gematria. Itu sudah pernah saya ajarkan. Bilangan gematria itu angkanya berapa. Jadi tahun P itu katanya itu tahun mulut begitu. Jadi kalau tahun mulut, mulutmu ditutup katanya, tapi buka lebar untuk memberitakan ini. Tafsirannya alegoris begitu. Ya nggak boleh kayak begitu. Begitu. Itu hanya untuk memberikan impresi seolah-olah pendetanya jago begitu. Padahal pendetanya nggak pernah sekolah begitu.
khotbahnya semuanya motivasi, khotbahnya semuanya khotbah-khotbah yang hanya bukan dari Alkitab. Nah, itu hindari yang begitu. Itu Pastor Prem. Terus ada lagi yang berikutnya apa tadi? Iya, ya, gereja motivasi dan deklarasi itu Pak yang sekarang. Deklarasi. Nah, itu. Deklarasi. Apa artinya deklarasi? Ini motivator punya kerjaan ini. Orang ya, betul. Maunya jadi motivator. Kalau jadi motivator jangan di gereja lah. Mimbar gereja itu adalah tempat yang sakral untuk menyampaikan firman Allah. Betul. Kalau tidak ada yang mau kamu sampaikan, lebih baik kamu jangan sampaikan apa-apa. Nggak usah jadi pendeta. Kalau mau jadi pengusaha ya nggak usah jadi pendeta. Pendeta itu mengajar. Begitu. Tuhan mengangkat orang Lewi khusus dulu dan menyebar ke seluruh tanah Israel supaya orang Israel belajar hukum-hukum Tuhan. Makanya kita itu perlu belajar hukum Tuhan supaya tidak liar hidup kita. Sedangkan sudah ada di gereja masih banyak orang yang belakangi Tuhan, apalagi tidak diajar firman Tuhan, ya lebih kacau lagi gitu kan. Begitu Pastor Prem. Jadi ini jadi satu kekuatan nanti bagaimana ketika memulai di Bali 2-3 orang sudah disebut jemaat, tidak perlu banyak-banyak begitu. Sudah kita berdua sudah disebut jemaat, mau tuntut apa lagi, sudah jemaat lokal. Selanjutnya pengajaran kita deliver begitu. Begitu ya. Cuman yang menjadi tradisi ya, yang menjadi tradisi di gereja sekarang itu kan kata ibadah itu sendiri, Pastor. Masalahnya gini. Ya menganggap kalau hari Minggu itu ibadah. Padahal hidup kita itu ibadah. Ibadah kan berarti bakti, iya kan? Bakti, berbakti. Masa kita harus nunggu 1 minggu? Dan ada kata yang nggak enak kalau udah nggak ke gereja. Kenapa hari Minggu nggak ibadah? Loh, kenapa hari Minggu nggak ibadah? Berarti saya selama hari Minggu itu saya nggak apa-ngapain sama Tuhan kan? Ibadah itu kan bakti kita ya, berbakti atau beribadah itu. Jadi kalau memang hari Minggu itu persekutuan kan. Itu pertemuan jemaat itu disebut dengan public worship. Public worship, jadi, public worship itu hanya kita bertemu satu sama lain. Iya. Tapi kalau ibadah itu yang Pak Prem sudah bilang, ibadah itu kan adalah hidup kita. Betul. Jadi penyembahan kita kepada Tuhan setiap hari. Anda bekerja juga itu adalah ibadah. Benar. Begitu. Anda doa hanya hari Minggu, baca Alkitab jangan hanya hari Minggu, belajar firman jangan hanya hari Minggu. Nah, kesalahan mereka karena tidak pernah diajarkan firman Tuhan. Gitu. Hari Minggu kita itu bertemu, namanya pertemuan jemaat. Pertemuan jemaat. Jadi bukan di situ mau tunjukkan bahwa kita itu ibadah, lalu foto-foto, selfie, posting di Facebook bahwa saya itu orang yang rajin ibadah. Padahal di dalam ibadah tidak ngerti apa-apa yang diajarkan. Maksudnya di hari Minggu, ya kan? Karena di hari Minggu juga dia main Facebook di gerejanya juga. Sementara khotbah dia foto pendetanya, dia posting. Ya mungkin karena dia pikir pendetanya khotbahnya juga bosen juga, lebih baik gue nonton Facebook di dalam gereja, ya sama juga begitu. Akhirnya inilah lingkaran ini. Main game lebih enak, Pak. Main game lebih enak. Ngantuk game lebih enak, anak muda. Begitu. Karena banyak faktor. Karena pengajarannya tidak jelas, kemudian cara pendetanya itu public speaking-nya kurang baik. Ada pendeta yang public speaking-nya bagus sekali. Gilbert itu bagus public speaking, tapi tidak pernah mengajar orang. Hindari itu mendengar Gilbert Lumoindong. Tidak ada ajaran di dalam apa firman Tuhan dia. Jadi saya mau beritahu kepada orang-orang jangan share itu khotbah-khotbahnya itu model Gilbert itu, pendeta-pendeta model begitu, tele-evangelism itu. Itu nggak ada isinya. Coba Anda lihat. Cuma 3 hal, bagaimana engkau diberkati, 3 hal, bagaimana doamu dijawab. Itu cuma 3 hal aja yang dia sampaikan. Tidak ada orang yang bertumbuh di dalam pelayanan dia, mengerti tentang Tuhan. Cek saya. Begitu. Sampai kemarin dia minta ampun, diserang sama teolog-teolog. Karena apa? Karena khotbahnya kompromi. Karena dia ingin menyenangkan semua orang. Tidak pernah mengajar, merangkul semua orang. Jadi tidak ada firman Tuhan yang bisa dipelajari oleh jemaat. Tidak ada pengajaran. Jadi harus kita hindari. Jangan lihat
orang itu terkenal dan sebagainya begitu. Jadi saya tidak menunjuk kepada orangnya ya saudara, saya menunjuk kepada ajaran. Jadi kita mengkritik ajaran, bukan kepada orang. Saya tidak, terus terang saya pernah ketemu dengan dia dulu sekali, saya pernah berada di gereja yang sama, tapi bukan berarti kita menunjuk orangnya, tidak, bukan pribadi orangnya, tapi dalam pengajarannya itu. Jadi setiap saya setuju, orang, Pastor. Saya setuju dengan Pastor Wanda yang katakan barusan, katanya yang dikritik tuh bukan orangnya, bukan personelnya, tapi ajarnya. Itu yang saya alami, Pastor, karena saya juga dianggap membenci personalnya, membenci orangnya. Padahal saya tidak sama sekali, saya tidak ada kebencian terhadap siapa. Cuman saya tidak sepaham dengan ajarannya. Ya, betul. Nah, itu yang mereka katakan, saya membenci mereka. Nah, itu yang saya alami, Pak Cari. Baik, terima kasih untuk share-nya. Kita langsung masuk ya ke dalam sesi yang berikutnya. Kali ini akan disampaikan oleh Ibu Marcella Surentu dari Manado. Silakan Ibu Marcella. Sebenarnya saya sudah siapkan apa yang Ibu Erna itu tadi ya, tapi saya coba aja lah dengan apa yang ada saat ini, karena semuanya sudah disampaikan oleh Ibu Erna, sudah disampaikan oleh Ibu Renata, dan kebagiannya ya seperti inilah. Tapi tidak apa, karena juga memang sinyal saya juga kurang baik. Di sini juga hujannya sangat deras. Sebenarnya persiapan saya sama seperti apa yang Ibu Erna itu tadi. Cuman ya saya memang tidak seperti yang Pastor Wanda bilang, dan Ibu Erna tadi bilang tentang Israel dan gereja. Saya sama seperti tadi, gereja atau jemaat atau church. Gereja dalam bahasa Indonesia, jemaat, church dalam bahasa Inggris, Ecclesia dalam bahasa Yunani. Itu artinya kumpulan orang. Ya, kumpulan orang bukan gedung. Dan itu adalah kita sendiri. Saya sudah siapkan yang seperti itu. Dan saya lihat, saya dengar tadi sudah dirangkum semua. Itu gereja ya, dan prioritas pelayanan dari gereja itu bukan kepada bukan masalah gedung, bangun gedung lebih mewah, bangun gedung lebih besar, tetapi lebih fokus prioritasnya kepada orang, individu gitu loh, setiap orang gitu loh. Jadi kita bukan oke lah bisa memperbagus atau memperindah mungkin gedung gereja kita, tetapi sasaran akhir dari kita, dari kita itu sebenarnya bukan itu, tetapi lebih bersifat kepada menuju kepada orangnya gitu loh. Sehingga kalau gereja yang buat saya nggak perlu ngomong lagi tadi yang Ibu Erna sudah ngomong, karena sepertinya semua sudah mengerti. Kalau buat saya, gereja yang sound doctrine itu gereja yang benar-benar harus menyampaikan apa yang Alkitab katakan, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Sebagaimana apa yang kita pelajari dari Alkitab yang terdiri dari 66 kitab, kita sudah belajar tadi yang Ibu Erna katakan bahwa Eklesia itu, gereja itu adalah kumpulan orang yang kita benar-benar adalah bahasa Ibraninya kalau nggak salah stilos ya, stilos. Saya udah catat sih di sini tadi semua, tapi karena saya dengar Ibu Erna sudah ngomong semua, jadi saya mempertegas aja prioritas pelayanan gereja itu lebih bersifat kepada orangnya, bukan memperindah, memperbagus gerejanya. Buat apa memperbagus gereja tapi jiwa hilang gitu loh. Sedangkan tidak ada pengajaran di dalamnya. Kalau gereja yang sesungguhnya harus berdasarkan apa yang Alkitab katakan, yaitu sound doctrine. Sound doctrine itu dalam bahasa Indonesia adalah ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah.
Jadi bukan berarti sound doctrine itu satu persekutuan atau satu apa, tidak. Sound doctrine itu dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesianya adalah ajaran yang alkitabiah atau ajaran yang sehat. Nah, ajaran yang sehat yang seperti apa? Jangan pendetanya, saya tidak menghakimi atau menghujat pendeta, tapi jangan pendetanya tidak belajar apa-apa, cuma biasa berbisnis, atau karena dia pernah mengalami mungkin keajaiban apa, mujizat apa, akhirnya dia mulai bersaksi sana sini, dan akhirnya terbentuklah satu gereja dan didasari oleh hal-hal yang bukan Alkitab gitu loh, yang bukan apa yang Alkitab katakan. Sedangkan gereja yang benar-benar sound doctrine, yang benar-benar gereja yang benar-benar sesuai dengan Alkitab, yang benar-benar ajaran yang sehat itu harus benar-benar apa yang Alkitab katakan, bukan cuma sekedar memperbesar gedung, bukan cuma sekedar membicarakan tentang motivasi, karena kalau kita belajar di Elios Theological School ini, kita akan mengerti ketika kita masuk gereja mana, kita akan mengerti itu pendeta yang di depan sana sementara berkhotbah tentang ajaran yang benar-benar Alkitabiah atau tentang motivasi. Kita akan mengerti sekali di saat kita belajar di Elios Theological School. Mungkin ada juga di tempat-tempat lain, tapi selama ini yang saya temukan baru di sini gitu loh. Kalaupun ada yang mungkin dari sound doctrine saat ini pindah ke tempat lain dan mungkin mencari tempat yang lain, it's okay lah. Itu hak mereka karena jiwa Tuhan yang punya, hati Tuhan yang punya. Mungkin ada orang-orang lain. Karena kami dari Elios Theological School sangat percaya bahwa pemilik jiwa atau pemilik hati manusia itu adalah Tuhan. Jadi kalau orang itu sampai datang di Elios Theological School, itu Tuhan yang tarik. Dan kami mengajarkan bahwa gereja nggak sekedar gereja gedung yang besar, tapi kumpulan orang di mana 2 atau 3 orang berkumpul, itu sudah disebut gereja. Maksudnya jemaat. Dan di situ asal sama-sama berdiri di atas dasar iman, yaitu Yesus Kristus, sesuai dengan sound doctrine, ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang tidak korup, yang tidak terkontaminasi, ajaran yang sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, begitu. Jadi menurut saya kalau kita sebagai jemaat atau mungkin sebagai orang-orang yang mungkin mencari tahu kebenaran gereja yang sesungguhnya seperti apa, ya kita harus tahu bahwa gereja itu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran seperti tadi Ibu Erna dan Ibu Renata sudah katakan. Gereja itu harus di dalam gereja itu orang-orang yang ada di dalam gereja, bahkan hamba Tuhannya, pendetanya, kita harus publish kebenaran itu. Kita harus kabarkan kebenaran itu yang sesungguhnya, bukan motivasi, bukan cuma hal-hal yang membuat emosi daripada jemaat. Oh senang, emosi daripada jemaat, mungkin jemaat lagi bersedih karena dikasih motivasi, didukung oleh ayat firman, maka jemaat sudah terpuaskan. Bukan itu. Gereja yang benar-benar gereja itu ajarannya benar-benar alkitabiah. Jadi mengajar sesuatu yang sesuai dengan standar yang Allah berikan di dalam Alkitab itu. Baru gereja juga harus mensupport kebenaran, harus mendukung kebenaran itu yang sesungguhnya. Kebenaran apa? Kebenaran Alkitab gitu loh. Apa yang Alkitab katakan kita harus dukung gitu loh. Sehingga gereja tidak dicelah orang. Kita tidak dicela, orang tidak mencelah kita gitu loh. Karena yang diajarkan adalah benar-benar kebenaran yang sesungguhnya, yaitu sound doctrine. Ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah. Terus gereja juga harus defended kebenaran. Gitu loh. Harus defended kesesatan sehingga kita bisa menunjukkan kebenaran itu yang sesungguhnya. Kalau itu gereja sesat, kalau pengajarannya sesat, kalau pengajarannya menyimpang, pengajarannya korup, kita harus defend it gitu. Kita harus nyatakan kesesatan itu bahwa itu salah, kita harus tunjukkan bahwa itu salah. Dan harus berani. Memang mungkin kita akan dikucilkan sama seperti mungkin Bapak Prem ya.
Dan kita juga kan diajarkan di sini, kita bukan menyerang pribadi, tapi kita menyerang ajaran yang tidak alkitabiah, ajaran yang tidak sesuai dengan sound doctrine, ajaran yang tidak membuat orang lain atau setiap individu bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau dulu juga saya mungkin waktu saya masih di Batam, saya bergereja, saya hanya sekedar ke gereja karena saya pernah ada sih bukan protes, saya kasih masukan sama pendeta. Saya bilang jangan selalu begitu-begitu terus. Coba rubah sedikit, tapi tidak, dia masih ganti orang ya. Saya cuma sekedar setor muka aja lah, seperti Pak Prem bilang, teman-temannya Pak Prem katakan bahwa kok nggak beribadah hari Minggu gitu loh. Jadi saya sekedar setor muka aja. Tapi setelah saya belajar, saya tahu kebenaran, kita harus sampaikan apa? Kita harus sampaikan ajaran yang benar-benar alkitabiah, yang benar-benar sehat, yaitu sound doctrine. Jangan kita cuma sampaikan kesaksian kita aja gitu loh. Kesaksian saya kemarin sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mau kesaksian, ya suami saya juga sakit kanker gitu loh. Kalau mau bilang kesetiaan, saya setia sama Tuhan gitu loh. Kalau mau bilang mau berdoa jungkir-jungkir balik, saya doa jungkir balik. Mau bilang mau doa apa, saya nggak doa gitu loh. Tapi toh dengan usaha, dengan segala yang dilakukan, kalau sudah memang waktunya Tuhan tetap akan kembali juga ke Tuhan. Jadi jangan jadi orang yang aneh-aneh. Seperti Pastor Wanda tadi bilang, jangan berdasarkan penglihatan, mimpi, tapi kita harus berdasarkan Theopneustos. Theopneustos itu nafas Allah, yaitu inspirasi Allah, inspirasi dari Allah. Alkitab itu adalah benar-benar firman Allah. Dan firman Allah tidak korup. Firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu itu benar-benar sudah kanon. Sudah wahyu tertutup, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang. Tidak bisa ditambah artinya jangan tambah lagi dengan nubuatan. Oh ini begini. Berarti Alkitab nggak pernah habis dong. Kita bikin lagi, tambah lagi lembaran baru kalau gitu. Oh ini pendeta ini lagi nubuatin ini. Oh pendeta itu lagi dapat penglihatan ini. Berarti ada wahyu-wahyu yang baru. Sedangkan Tuhan memakai para rasul, yaitu orang Yahudi. Kita orang mana? Sampai kita bernubuat, sampai kita berpenglihatan. Nah, itu ajaran-ajaran yang seperti apa di dalam gereja kalau sudah seperti itu? Itu bukan ajaran yang sehat. Itu ajaran yang tidak sehat. Itu bukan ajaran Alkitabiah. Memang di dalam Alkitab ada tulis tentang nubuatan, tentang penglihatan. Tapi jemaat yang sesungguhnya adalah jemaat yang mau belajar, yang mau diajar, setelah diajar mengerti, dan dia akan keluar dan mengajar orang lain. Kiranya semua teman-teman bisa mengerti karena semua sudah dirangkum oleh Ibu Erna dan Ibu Renata, dan saya menambahkan saja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Marcella. Jadi Ibu Marcella ini bagian praktisnya dia memang. Tapi tadi ada beberapa hal yang disampaikan, saya highlight yang berkaitan dengan 3 hal ya tadi. Jadi gereja itu publish kebenaran, lalu gereja defended kebenaran. Selain kita terus mengajarkan sound doctrine, kita juga harus defended sound doctrine. Kalau ada orang yang bilang doktrinnya aneh, misalnya tidak percaya Tritunggal, kita harus fighting untuk itu. Sampaikan ajaran yang benar seperti apa. Kalau ada orang yang pengajarannya aneh-aneh terkait dengan pewahyuan Tuhan dan sebagainya, tidak percaya terhadap Alkitab dan sebagainya, kita harus fighting, defended ajaran itu, ajaran yang kita percayai. Lalu expose. Kan saya juga mengekspos erroneous gitu ya, yang orang-orang kemarin saya posting di Facebook saya, hati-hati berteman dengan orang ini dari gereja Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa. Ini gereja sesat ini. Banyak orang yang sudah terpengaruh dengan gereja sesat ini. Sekarang mereka itu add orang di Facebook. Lalu barusan saya approve, dia tiba-tiba dia langsung inbox saya. Dia bilang, bagaimana? Kamu kan suka firman Tuhan.
gitu. Terus saya bilang, emang kamu percaya firman Tuhan? Sesudah saya tahu kesesatannya, dia langsung blok sama saya. Ternyata dia bilang, oh iya saya ingat, teman saya sudah bilang kamu itu antikris begitu. Jadi kalau orang itu menentang ajaran gereja Yesus Tuhan yang Maha Kuasa, dibilang antikris. Padahal gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu inti ajarannya adalah Yesus sudah datang dalam bentuk roh. Jadi Yesus sudah datang kedua kali dalam bentuk roh, yaitu dalam bentuk seorang perempuan. Nah itu perempuan itu siapa? Ya pemimpin gereja itu, Eastern Church itu sebenarnya nama aslinya Eastern Church, gereja dari Tiongkok itu. Padahal gerejanya itu tidak, saya bilang kamu percaya Alkitab? Dia nggak bisa jawab. Lalu saya terus desak dia. Akhirnya dia blok saya. Dulu juga pernah ada orang begitu. Memang sengaja saya kalau ada orang mau add saya periksa dulu siapa orang ini. Add orang nggak kenal kan gitu. Sebenarnya saya sudah bilang ke Pak Wanda, Pak, ini kayaknya gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saya lihat, oh ini cirinya itu dia ada apa? Gambarnya itu kelihatan. Gambarnya mereka. Lalu saya approve. Saya lihat, oh udah ada Ella di situ, dia add. Lalu ada beberapa teman yang saya kenal. Yang Bapak Wanda bilang dia itu babi ya, salah. Oh dia bilang ke saya, begini, iya. Dia bilang ke saya, percuma membuang mutiara kepada babi. Dia bilang, oh ya saya langsung bilang, ya babinya itu kamu. Saya bilang, itu saya balikkan kata-kata dia itu. Ada yang saya lihat. Karena dia bilang percuma buang mutiara kepada babi begitu. Jadi dia babi. Bapak Wanda bilang biar babinya gitu, babinya dia. Saya bilang ya babinya itu kamu. Gitu. Karena kamu menganggap kamu membuang mutiara padahal kesesatannya. Nggak ada kebenaran yang kamu ngomong. Saya bilang apa? Kamu percaya Alkitab? Tanya-tanya dia nggak jawab. Terus kamu percaya apa? Dia sih ada ajak, dia ada langsung messenger waktu dia minta berteman dan saya terima karena saya lihat ada orang yang memang berteman kan, jadi kalau ada teman sound doktrin jadi kita terima gitu loh. Waktu itu dia langsung masuk, dia bilang mau ikut katanya Zoom dengan dia gini. Saya langsung bilang oh maaf, jam 8 dia bilang oh maaf, saya juga sudah punya Zoom meeting, saya nggak bisa ikut yang begitu. Jadi dia nggak lanjut lagi bicara gitu. Dia langsung ajak Zoom. Kalau saya dia nggak ajak Zoom. Ada kan saya udah posting itu, dia ajaknya lain. Ini contoh saja bagaimana banyak sebenarnya. Nah kalau kita nggak tahu pengajaran itu, kita nggak bisa expose. Jadi kita expose. Saya sudah mengekspos itu pengajaran Corpus Delicti dari Erastus Sabdono. Ya saya bilang ajaran itu sesat ya. Saya nggak peduli siapa dia. Saya kenal orangnya dulu juga sama-sama di gereja yang lama begitu. Tapi bukan orangnya, sekali lagi saya bilang ajarannya yang saya kritik. Jadi tidak mengkritik pribadi orang itu. Terserah kamu mau lakukan apa, itu urusan kamu. Tapi kalau kamu mengajarkan yang bertentangan, duit tunggal, corpus delicti, terus apa pengajaran kesempurnaan, banyak ajaran Erastus yang bisa saya kritiki. Kita kritik gitu dan pengajarannya. Ya, pengajarannya. Jadi kita expose. Baik, sekarang ada pertanyaan dari Ibu Diarina. Dia bilang begini, Pak, berkaitan dengan berdirinya gereja atau jemaat lokal. Bagaimana dengan proses jabatan di gereja? Misalnya untuk melakukan pemberkatan, pernikahan, baptisan, perjamuan kudus, dan lain-lain. Bagaimana syarat untuk bisa melakukan pelayanan itu? Ini saya akan kasih contoh untuk Bu Rina dalam konteks yang praktis ya, Bu Rina ya. Selama saya mendirikan gereja di Indonesia, sebenarnya secara hukum gereja kami tidak pernah memenuhi syarat untuk membuat satu sinode karena aturan SKB Menteri begitu. Jadi ini saya mau tegaskan. Jadi ada beberapa gereja yang kami bangun tidak pernah bisa membuat sinode karena jumlah orangnya itu atau maksudnya lembaga gereja baru namanya apa, karena kami tidak bisa pas aturannya, harus jemaatnya banyak. Nah, Ibu Rina tanya bagaimana caranya proses berdirinya jemaat lokal. Nah, sekali lagi jemaat lokal berdiri dari 2-3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan. Jadi sudah ada
2 orang, beberapa keluarga, kita melakukan kebaktian rutin. Pada waktu itu gereja kami sudah, ya yang hadir-hadir sudah 100-an lah, 200 lah begitu. Tapi ya nggak memenuhi syarat kalau mau mendaftar ke lembaga gereja. Nah, sekali lagi, jabatan gereja itu bukan jabatan yang certified. Oke. Jadi kalau seorang pendeta itu bukan dilegalisir oleh pemerintah, tidak. Tidak ada pendeta dilegalisir oleh pemerintah. Jabatan pendeta itu adalah jabatan lokal dari gereja. Nah, di jemaat itu mengangkat siapa-siapa yang dianggap mempunyai kompetensi. Tentu saja setelah melalui serangkaian pendidikan, terus serangkaian pengalaman. Kalau dalam konteks gereja kami, yaitu harus mengikuti vikariat. Ya, sistemnya kami bikin. Jadi Bu Rina dibikin sistemnya. Kalau sudah ada beberapa keluarga, misalnya mulai dari 25 orang, katakanlah sudah 25, 50, 100. Ya itu sudah gereja lokal. Namanya terserah, mau pakai nama Bible Independent Church, Sintang, atau apa segala, saya tidak peduli. Independen itu bentuk gerejanya. Jadi bentuk independen. Nah, sekarang siapa? Kita rundingkan dengan jemaat. Kalau memang orang itu, karena dulu ya kita yang mendirikan, jemaat menganggap saya pendetanya, ya saya pendetanya begitu. Tapi memang ada proses untuk pentahbisan. Ya saya kan nggak bisa ngangkat diri saya sebagai pendeta. Masa ngangkat diri sebagai pendeta lalu suruh-suruh orang panggil saya pendeta, ya kan nggak bisa. Jadi tentu kita nanti penatua, jadi kita bentuk komite di situ. Lalu kita mengundang teman pendeta dari gereja lain yang kita anggap alirannya sama, ajaran yang sama, untuk mentahbiskan. Begitu. Jadi saya ditahbiskan di situ. Nah, kemudian saya bilang ini Bu Rina, tidak ada daftar-daftar Bu Rina. Bagaimana mau daftar? Belum memenuhi syarat itu. Harus, kalau memenuhi syarat itu harus berapa dulu, saya ingat itu. Kita sudah lihat secara hukum. Saya sudah buat anggaran dasar dan sebagainya. Ya kan, saya belajar hukum gereja itu, jadi tahu. Nah, bagaimana caranya sesudah itu? Sesudah ditahbiskan sebagai pendeta, maka ya sudah sah kita melakukan pelayanan-pelayanan yang disebut dengan sakramen gereja, pernikahan. Ya ada orang menikah, ya kita nikahkan. Lalu mungkin Bu Rina tanya, Pak, bagaimana surat nikahnya? Ya dibikin aja surat nikahnya. Kan bukan pernikahan palsu. Jadi dibikin nama gereja, memang kita ada nama gerejanya, alamatnya di mana, pendetanya siapa, nomor teleponnya apa, ada kop suratnya. Ya saya sudah memberkati banyak orang di surat nikahnya pas di catatan sipil. Karena apa? Undang-Undang Pernikahan di Indonesia nomor 1974 itu disahkan oleh pernikahan lembaga negara sesudah lembaga keagamaan melakukan. Jadi bagaimana caranya kalau pernikahan? Jadi pernikahan, pemerintah tidak akan melakukan pernikahan apabila lembaga institusi agama tidak melakukannya. Jadi nggak bisa Anda datang ke catatan sipil bilang, Pak, saya mau menikah. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Indonesia itu menganut sistem mengembalikan kepada agama, institusi agama. Jadi pada waktu kita sudah pernah memberkati anak melakukan peneguhan nikah, anak gubernur masuk ke gereja kita, artis apa masuk, ya kebetulan pada waktu itu ada. Ya pas suratnya dia pergi ke, termasuk saya pada waktu menikah dengan istri saya, menikah di gereja, ya kita punya surat nikah itu ya begitu aja, nggak ada bilang nomor sinode berapa dan sebagainya, ya tidak. Tapi apakah catatan sipil menolak? Tidak. Begitu. Karena apa? Karena memang kita kan betul, bukan tipu-tipu, bukan nggak ada gerejanya lalu tiba-tiba bikin suratnya pergi ke catatan sipil sudah menikah, ya enggak. Kan memang ada pemberkatan nikah yang kita lakukan secara legal, suratnya kita buat begitu. Lalu pergi ke catatan sipil, ajukan surat itu, lalu catatan sipil biasanya hanya mengesahkan saja. Kita kan tahu kan orang-orang yang menikah di Indonesia bagaimana sih? Australia juga menganut hukum seperti itu, begitu. Seperti itu. Kadang-kadang di Indonesia ada pendeta yang
bisa juga melakukan sekaligus catatan sipil. Kalau dia mendaftarkan diri seperti itu. Tapi kebanyakan sih tidak, Bu Rina. Jadi untuk pemberkatan nikah tidak ada masalah. Sekarang baptisan bagaimana? Ya baptis saja. Sesudah dibaptis bikinkan suratnya. Bikinkan surat baptisannya. Untuk apakah nanti ada orang tanya-tanya, oh kamu nggak baptisan nggak benar kamu karena gereja kamu nggak ada nomornya. Ini bukan persoalan nomor, tapi persoalan pelayanan. Begitu. Bagaimana? Karena memang izin gereja di Indonesia itu dibatasi dengan sebelum SKB Menteri itu dicabut, itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Kecuali ya Pak Erastus kemarin berpisah dari GBI, ya jemaatnya banyak. Dia gampang dia kalau jemaatnya banyak. Langsung pergi daftarkan diri ke kehakiman. Keluar dia punya nomor. Tapi kan bukan itu. Yang tadi 2-3 orang. Lalu apa lagi? Perjamuan kudus. Ya lakukan, Bu. Kalau sudah ditahbiskan sebagai, atau dalam kasus ini misalnya gereja kami di Amerika di Minnesota, memang kita belum melakukan pentahbisan. Mengapa? Karena belum terbentuk strukturnya. Begitu. Saya sudah bilang kepada teman-teman di Amerika. Tapi dalam konteks pelayanan, mereka, saya sudah jelaskan, mereka adalah pastor, saya bilang. Belum terjadi pentahbisan. Itu langkah kedua gampang. Tapi gereja itu harus ada perjamuan Tuhan. Kalau gereja tidak ada perjamuan Tuhan, bukan gereja. Karena di dalam 1 Korintus 11 dikatakan seperti itu. Bahwa perjamuan Tuhan itu untuk mengingat kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi ada. Gereja harus ada pembaptisan. Jadi jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu-tunggu mau ditabiskan. Saya sudah membaptis orang sebelum saya ditabiskan. Saya kasih contoh apa? Saya kasih contoh. Pada waktu saya kuliah, ini saya kasih contoh pada Ibu Rina. Pada waktu saya kuliah, ada di S1, itu tahun 95 saya masuk kuliah, ada mata kuliah yang menantang namanya Church Planting Principle. Untuk lulus dalam kuliah itu harus membaptis 2 jiwa. Nah, Anda bayangkan, saya ini mahasiswa, belum pernah ditahbiskan siapa-siapa jadi pendeta, gitu. Memang orang-orang panggil evangelis, tapi saya nggak pernah ada orang yang tahbiskan saya dari lembaga mana. Tapi ini tuntutan dari kuliah, dosennya bilang, kalau nggak baptis 2 jiwa itu nggak lulus kuliah. Jadi saya itu 1 semester berdoa terus, Tuhan kasihlah saya jiwa. Bagaimana ini? Nanti fail ini. Kacau ini. Nah, jadi kita pergi menginjil sampai pergi masuk keluar itu di Monas. Saya pergi menginjil sama orang-orang itu. Aduh, sudah menginjil belum dapat. Tapi Tuhan lihat kesetiaan. Sebelum mata kuliah itu selesai, saya dapat 2 orang yang saya injili. Akhirnya kita baptis pada waktu itu. Kita baptis. Nah, itu contoh Bu Rina. Jadi tidak ada masalah pada waktu itu saya membaptis orang itu dan akhirnya jadi cikal bakal malah gereja pada waktu itu. Jadi ini saya sudah bilang ya prosesnya untuk Bu Rina, mudah-mudahan dalam pelayanan nanti tidak ada lagi semacam tekanan atau kebingungan sebagainya. Kalau ada, tanyakan kepada kami, nanti kita konsultasikan. Itu ada yang mau bertanya atau menambahkan dari Facebook atau dari Zoom? Silakan. Ada tambahan ya untuk Ibu Rina ya. Kebetulan ya. saya ini pernah mengalami waktu saya di Manado. Kami tuh udah buka gereja. Saya termasuk dari pendiri dari satu gereja. Kami sudah buka, kami sudah berjalan gereja kami. Tiba-tiba kami dapat kabar gereja kami sudah harus ditutup karena tidak memenuhi syarat. Loh, kenapa? Rupanya di dalam Departemen Agama itu mengeluarkan syarat-syarat untuk membuka gereja itu minimal atau bukan minimal, syaratnya itu mesti 100 kepala rumah tangga. Yeah. Baru bisa buka gereja. Waktu itu di Manado, itu sekitar tahun 2007. Saya di situ. Jadi karena jemaat kita ini hampir mendekati 100 keluarga, jadi kita nggak bisa dapat izin. Bagaimana caranya? Kita kan harus cari jemaat lain. Berarti untuk menambah, kita tuh nggak bisa karena semua akan terdaftar di Departemen Agama. Yeah.
Jadi begitulah akhirnya kita dikasih waktu 3 bulan untuk ini, akhirnya semua terjadi dengan baik, dan akhirnya ditahbiskan gereja kita. Jadi hadir dari GBI, Departemen Agama, semua, dan itu terdaftar di Manado. Nah, itulah yang syarat yang saya mau bagikan. Terima kasih. Baik, Bu Rina, itu ada satu masukan dari Bu Renata. Silakan yang ingin memberikan pendapat, opini, menambahkan sesuatu, atau bertanya, baik dari Facebook maupun dari Zoom. Masih ada beberapa waktu dari beberapa penyampaian. Wanda, tadi bilang itu kan Pak Wanda. Ya, silakan. Mau tanya. Ya, silakan. Ya, tadi waktu kan bilang ibadah itu hari apa aja. Ya kan? Ibadah kan itu hari apa aja. Itu Sabat itu hari apa tuh Sabat? Sabat itu hari apa namanya? Hari Sabtu itu Sabat, hari ke-7. Hari ke-7, hari pertama itu adalah hari ke-7. Iya, hari pertama itu hari Senin, kemudian hari Selasa. Hari pertama Minggu. Selasa. Hari pertama Minggu, kemudian selanjutnya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu ke-6. Manusia diciptakan pada hari ke-6, pada hari ke-6 Tuhan beristirahat. Nah, perintah Sabat ini diberikan kepada orang Israel, menghormati hari yang ke-7. Begitu. Berarti hari ke-7 ya. Hari ke-7 itu disebut Sabat. Sabat tapi artinya istirahat sebenarnya. Hari istirahat. Begitu. Berhenti. Begitu. Oke. Terus itu kalau ada lagi mau tanya, Pak. Itu kalau umpamanya untuk pelayanan Tuhan itu apa mesti di gereja aja? Enggak mesti. Mesti ya. Di gereja dalam konteks organisasi yang Pak maksudkan kan? Enggak mesti. Kan tadi saya sudah bilang, ibadah itu... Jadi pelayanan Tuhan gitu. Iya, ibadah itu di mana saja, tapi juga ada yang disebut dengan para church. Ada lembaga-lembaga, misalnya doa, itu di luar gereja, ada juga. Ada charity di luar gereja, ya. Misalnya apa? Itu lembaga apa di Indonesia? Pelayanan penjara, ya kan? Ada pelayanan penjara, pelayanan rumah sakit, begitu. Terus pelayanan anak-anak sekolah, pelayanan di jalan kantor, ya, khotbah-khotbah di kantor. Ya, kalau di Jakarta itu saya khotbah di kantor. Jadi nggak mesti di gereja ya? Nggak mesti di gereja. Ya aja ya. Nggak mesti di gereja. Dimanapun kita bisa mengembangkan pelayanan. Tapi yang memang sebaiknya ada di dalam gereja lokal supaya menerima pengajaran yang lebih terstruktur. Gitu. Kalau pelayanan biasanya mereka lebih ke interdenominasi. Gitu. Pelayanan radio. Dulu saya pelayanan di radio, pelayanan TV. Begitu. Banyak kan? Ya, memberi makan orang-orang susah. Iya, pelayanan juga ya. Pemulung, kita beri makan pemulung. Iya. Masa kasih orang makan pelayan juga ya Pak ya. So kayak kita kerja restoran, kita masak kasih orang customer makan pelayanan juga ya. Ya, itu disebut juga pelayanan. Pekerjaan itu adalah pelayanan sebenarnya. Pekerjaan adalah pelayanan. Begitu. Ya, saya tambahkan sedikit kalau boleh Pak Anda. Silakan. Ya, kayak menanggapi pertanyaan Pak An tadi. Ya, kebetulan ya itu pernah saya jabat waktu saya masih beberapa bulan lalu sebelum saya meninggalkan. Saya ada di koordinator Petra Peduli. Petra adalah nama gereja dan itu kepedulian. Ya bebas Pak An gitu loh. Jadi pelayanan kemanusiaan seperti donor darah juga charity ke yatim piatu. Bahkan
saya ini termasuk juga pemandian jenazah juga saya. Yang nggak enak saya juga ambil itu juga pelayanan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Jadi nggak terbatas hanya di atas mimbar kita melayani sebagai pembawa pujian atau singer atau choir atau pemain musik atau bahkan khotbah. Jadi pelayanan juga pelayanan kemanusiaan juga gitu. Makasih. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi, nanti Pak Aan kalau sudah lama belajar nanti akan menemukan nanti di mana karunia-karunia yang lebih pas gitu kan untuk. Iyalah, soalnya ini baru yang ketiga. Soalnya ini baru yang ketiga kali kan. Iya. Udah telat yang udah terlanjur yang banyak lewat gitu kan. Enggak apa-apa. Seperti Bu Christine, pelayanannya itu share pengajaran-pengajaran dari sound doctrine. Jadi kita banyak orang-orang yang datang mendengar karena Ibu Christine share terus. Itu nanti kita akan temukan bagian apa. Ada orang yang pelayanannya memberi. Bu Marcella dia megang kas pelayanan, itu juga satu. Dan juga sebagai seorang guru, pengajar, begitu. Ada yang punya karunia memimpin dan sebagainya. Kita tinggal tunggu Pak Ferry bagaimana karunianya, apa yang Tuhan pakai gitu. Ada orang yang dia tidak bisa melayani apa-apa, melayani dengan uangnya tidak ada masalah. Kita tidak mempercayai persepuluhan, tapi pemberian Anda bisa mendukung Injil bisa jauh kita sampaikan begitu. Kalau kita mau buka di Eropa, kita perlu gembala yang kita perlu support, kita perlu kirim, ya kita perlu mendukung pelayanan misalnya seperti itu. Atau kalau kita mau buka di daerah lain, katakanlah di Pontianak dan sebagainya, di Papua atau di Bali gitu. Nah, jemaat-jemaat kan mendukung seperti itu. Kita menggunakan pola PL itu bagus. Kenapa Tuhan panggil orang Lewi? Orang Lewi itu tidak ada kerjaan-kerjaan khusus, jadi mereka bisa sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Nah, suku-suku yang lain kan mereka sibuk berbisnis dan sebagainya. Makanya Tuhan bilang suku yang lain mensupport pelayanan orang Lewi. Orang Lewi itu tidak mempunyai tanah, tapi mereka dimanapun mereka pergi harus disediakan rumah minimal. Kenapa? Karena di mana orang Lewi ada mengajar firman. Ya kalau mereka sudah ada rumah kan dia nggak perlu pikir-pikir mau tinggal di mana gitu. Terus disupport dengan makanan dan sebagainya. Ya, keahlian kita apa dalam bentuk, mungkin kita punya keahlian dalam bentuk IT dan sebagainya. Bisa menyanyi dan sebagainya, itu bisa untuk Tuhan. Gitu. Baik untuk Pak Aan. Talenta ya Pak ya. Talenta ya. Kita ya. Talenta ya. Kalau Pak Aan saya lihat talentanya kan masak-masak. Wah, bagus sekali itu. Luar biasa itu. Bisa berguna untuk Tuhan. Tadi pagi baru ada pembahasan kita Bu Christine ya. Tentang bagaimana itu Bu Christine ada sharing tadi pagi di persepuluhan, kelas persepuluhan. Bisa begitu. Misalnya kita bisa masak-masak, kita bisa punya makanan, kita bagikan kepada orang-orang yang susah atau homeless, bisa. Kenapa enggak? Begitu. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk Tuhan selama kita masih diberi umur, ya kan? Masih ada umur untuk kita hidup di dunia ini, berarti bekerja bagi Tuhan. Itu yang Paulus bilang. Baik. Masih ada yang ingin bertanya dari Facebook, saya mau menyapa. Ada Ibu Mika Kilapong di Jepang, ada Pak Sanen Satrian dan Ibu Rina di Batam. Kemudian ada Ibu Adeleda Ponamon di Manado. Terima kasih Ibu Maranatha. Ibu Mika Kilapong, Maranatha juga. Kemudian ada Ibu Eva Vandenberg di Belanda. Ya, terima kasih Ibu Eva yang menyaksikan program kami. Ada Pak Oktav Ningka Mainti di Minahasa Utara, ini di Tumaluntung. Ada Ibu Oike Abram di Balikpapan, Pak Engels Mambu di Tondano. Bagaimana kabar Tondano? Mudah-mudahan bisa terbuka sound doctrine di Tondano ini. Ini ada Pak Engels Mambu. Kalau tertarik dengan
pelajaran akhir zaman, nanti ikut kelasnya ya. Saya rencana hari Senin akan dijadikan hari di mana kita belajar tentang akhir zaman gitu ya, atau eksegesis kitab Wahyu. Kemudian ada Ibu Intan Meina Luri di Jakarta. Terima kasih Ibu Intan, sudah pernah ikut kelas 1 kali. Kemudian ada Ibu Yola Veronica Emor. Mungkin di Manado. Ada lagi di situ yang beda. Tadi sebenarnya ada beberapa, tapi hilang di Facebook karena nggak sempat di itu ya. Oke, baik. Bagaimana yang di Zoom? Apakah sudah jelas berkaitan dengan gereja? Dan tadi ada penjelasan, kalau gerejamu tidak mengajarkan kebenaran, keluar dari situ. Cari sound doctrine. Kalau engkau belum mendapatkan gereja yang sound doctrine, maka engkau sendiri harus menjadi orang yang sound doctrine. Belajar sound doctrine, lalu mengembangkan sound doctrine, kumpul 2-3 orang jemaat, sudah jadi jemaat. Gitu. Sudah jadi gereja lokal. Gitu. Jadi di Batam, saya dorong Bu Christine, kalau sudah ada teman-teman lain, kita sudah bisa memulai kelompok Batam. Begitu. Sudah bisa. Pak Prem juga saya dorong. Nggak usah tunggu-tunggu, nanti Tuhan Yesus sudah mau keburu datang. Sudah memenuhi kan Pak Prem? Oh, tunggu. Kalau sudah penuhi syarat 2-3 orang, kalau baru 1 ya belum. Belum, kan 2 Tuhan Yesus bilang. 2 atau lebih dari 2. Jadi kalau udah ada saya, udah ada 1 teman dan teman lain, buka persekutuan saja. Begitu, belajar sama-sama. Begitu. Di Manado juga ada Bu Marcella. Bu Marcella juga sudah memulai dengan anak-anaknya, saya tahu. Ya, cuman dia belum buka secara umum, baru dengan anak-anaknya. Sudah 3 orang kok, sudah di jemaat lokal. Pak Aan, nanti kita lihat bagaimana proses selanjutnya nanti. Tuhan bekerja bagaimana, nanti bisa terbentuk jemaat lokal. Pak Ferry bagaimana, kita akan lihat bagaimana nanti kalau Ibu sudah pulang dari Melbourne atau dengan siapa-siapa. Yang Pak Ferry ini juga banyak dia menginjil orang melalui WhatsApp dan sebagainya, atau nanti gabung sama Aan, Pak. Oh, Pak Ferry dengan Pak Aan ya. Nah, mantap dong. Puji Tuhan, dekat. Dari mana? Dari Eastern ke West, begitu ya. Sahabat ke West. Kita boleh kan bisa lewat itu Zoom, nggak ada masalah. Nanti kita gabung sama Aan, ya Aan ya. Terus ada Oke, siap. Di Belanda ini Bu Renata. Di Belanda sudah ada Ibu Renata dan beberapa orang. Sudah ada Ibu Debbie. Nanti kita akan lihat bagaimana. Ini ada Ibu Eva juga, ini masih ngintip. Nanti sebentar lagi akan ini ya. Tapi kita lihat bagaimana pimpinan Tuhan. Pak Pendeta. Ya, silakan. Saya pernah berjemaat di satu gereja. Gerejanya tuh ini jadi maksudnya sering mengundang sering undang pendeta-pendeta dari luar gitu. Pendeta-pendeta dari luar. Ya. Nah, kalau misalnya pendeta luar khotbah kan sharing itu kan berarti kan doktrinnya kan beda sama gereja yang waktu itu saya ikuti. Betul, Pak. Nanti yang nah itu bagaimana itu Pak Pendeta, jadi yang mana yang jadi kita mesti ikutin karena kita sering dengar khotbah yang kayak begitu. Karena pendetanya pemalas. Pendetanya tidak mau belajar. Pendetanya malas. Ya dia kalau cuma undang orang dari luar. Ya kan? Satu itu. Kedua, dia mau mencari jemaat dengan mengundang orang-orang yang terkenal misalnya. Kebanyakan itu di sistem gereja Bethel begitu. Namanya franchising church. Gitu. Saya sudah kenal itu pertama kali itu gerejanya waktu itu dia masih gabung. Apa itu yang suka
bolak-balik ke surga itu. Tiberias. Tiberias, dulu kan dia di GBI. Itu di Tiberias itu kebaktiannya itu mulai dari pagi. Jam berapa itu pendeta siapa yang ngomong. Kemudian 2 jam kemudian ada kebaktian kedua. Pendetanya lain lagi yang khotbah di situ. Kemudian 2 jam kemudian pendeta lain lagi. Dan mereka pasang iklan besar di surat kabar. Di Kompas kalau nggak salah. Di majalah-majalah. Jadi memang itu bukan gereja Pak Ferry. Ya bagaimana campur akibatnya dulu akhirnya terjadi bentrokan kan. Pendetanya ngomong ini, yang satu kemudian pendeta yang kedua ngomong ini. Dari 10 pendeta yang diundang pasti ada orang yang memang betul-betul sungguh-sungguh memberitakan firman. Dia khotbahnya. Nah itu dulu yang saya ingat memicu pertentangan antara Erastus Sabdono dan siapa itu? Bukan siapa itu pendeta yang naik turun surga itu siapa? Pariaji. Dari situlah mereka berpisah karena Erastus Sabdono kan khotbahnya mengajar begitu, mengajarlah tentang pengalaman-pengalaman. Dulu kan Gilbert juga di situ, waktu dia belum dirikan itu dia di situ. Nah itu semua dari situ itu. Yang Gilbert, Arasiaan itu mereka di situ semua. Bu Marcella tahu karena kan nama mereka ada di koran terus itu 1, 2, 3, 4. Jadi Pak Ferry itu nggak sehat Pak Ferry. Pak Ferry gereja lokal itu siapa? Gembalanya itu mengajar jemaatnya. Gembalanya itu tahu bagaimana domba-dombanya. Gembalanya itu mengerti kebutuhan apa dari domba-dombanya. Jadi nggak mungkin kalau kayak gitu mengambil orang dari orang lain untuk mengkhotbahkan. Akhirnya nanti dombanya bingung, semua pengajaran masuk. Tapi gereja lokal itu Pak, gembalanya yang menjadi yang mengajar itu terutama. Ya, gimana Pak Fer? Betul Ibu. Ya, sekarang ini juga sekarang juga sering-sering gitu udah jadi sayanya sendiri juga jadi udah aja keluar aja udah dari gereja itu. Nggak ke gereja. Apalagi setelah saya dengar ini pengajaran sehat sound doctrine, saya pikir waduh ini kita nggak ngerti jadi apa yang dikhotbahi sama pas ya Pak Fer ya pas ya. Iya, jadi sekarang lagi perpuluhan ya Pak Fer. Iya betul. Enggak, kalau masalah perpuluhan sih enggak ini ya. Ya itu kan kita bisa ngasih kalau misalnya kita ada rezeki ya kita kasih kan perpuluhan kan enggak di ini setiap minggu. Enggak, maksudnya persepuluhan. Jadi sekarang ya kita harus tahu dong Pak Fer. Pak Ferry kan sudah belajar. Kenapa Sel? Enggak, Pak Ferry kan sudah belajar. Pak Ferry kan sudah belajar tentang perpuluhan. Jadi bukan masalah mau memberi perpuluhan tiap minggu atau tiap bulan atau tiap 2 bulan. Pak Ferry harus tahu dasar kebenaran kenapa perpuluhan tidak relevan lagi pada saat ini gitu loh. Bukan masalah mau memberi. Kalau mau memberi tiap saat kita bisa memberi. Kalau ada uang kok, ya kan? Tapi kita harus tahu dasar kebenaran dari apa yang sebenarnya perpuluhan yang kita pelajari selama ini di sound doctrine. Supaya kita nggak gegabah. Sehingga kita kalau ada orang yang suruh begini begitu tentang perpuluhan kita sudah tahu cara menangkalnya, kita tahu dasar-dasar. Iya. Tapi saya belum tahu. Ya nanti dengar video-video saya Pak ada di video. Wanda Dumais Pak Aan, buka Wanda Dumais. Udah berteman kan? Enggak, YouTube. Ya, di YouTube ada ya, di YouTube lebih gampang kan. Baik, kemudian udah sering sih. Ya. Ada banyak sih, banyak video-videonya Ada Ibu Intan, katanya Ibu Intan mau membuka persekutuan. Jadi Bu Intan begini, kalau bisa saya kita undang join dengan kita di sound doctrine dulu supaya Ibu belajar gitu ya. Dan nanti kita bisa berikan teknik-teknik saran untuk buka. Ibu Intan katanya tertarik mau buka di Jakarta Selatan. Saya juga ada orang bilang mau buka di Sorowako dan sebagainya. Tapi ini bukan masalah kita buka buka banyak, bukan itu Bu Intan. Bu, ini harus
kita punya slogan itu be disciple to make a disciple. Jadi ibu harus menjadi murid terlebih dahulu. Ibu mengetahui bagaimana ajaran sound doctrine, apa-apa ajaran sound doctrine itu. Jadi setelah ibu kuat di dalam pengajaran, ibu bisa membuka, menyampaikan, ibu to make disciple, ibu memuridkan orang lain. Gitu ibu. Begitu ya Bu Intan ya. Jadi kalau kami undang, nanti kalau Ibu ada kesempatan, coba Ibu join di kelas-kelas kami supaya tahu nanti bagaimana cara menafsir firman dengan pas, supaya saat membuka gereja itu memang pengajarannya sound doctrine. Nah, kalau sudah begitu, saya bersedia meminjamkan saya punya Zoom, bisa dipakai saya punya Zoom untuk menjangkau orang. Kita akan support. Kita akan support. Jadi gampang di masa COVID ini, silakan pakai Zoom kami dimanapun Anda butuh, Anda bisa gunakan untuk menjangkau orang-orang dalam gereja. Bahkan kita support sama-sama, nanti kita hadir di dalam kebaktian misalnya yang Ibu buka di Jakarta Selatan. Kami senang. Tapi Ibu Intan dia sudah bilang dia mau belajar, waktu itu dia sudah bilang, dia sudah hubungi, cuma mungkin waktunya belum pas dan sebagainya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak untuk semuanya ini. Seharusnya kita sudah selesai, tapi karena diskusinya hangat sekali, rasa-rasanya nggak mau berhenti, tapi harus kita stop karena kesibukan dan semua aktivitas teman-teman yang ada. Terima kasih sekali lagi untuk pengajar. Saya ucapkan penghargaan kepada Ibu Renata, Ibu Erna, dan Ibu Marcella. Semuanya sudah saling melengkapi. Sampai jumpa dalam kelas berikutnya, hari yang sama dan waktu yang sama. Terima kasih untuk semua yang sudah join juga, Pak Aan. Terima kasih untuk responnya, Pak Ibu Christine, Pak Prem, Pak Ferry, dan juga teman-teman lewat Zoom, ya, lewat Facebook Live, ya. Terima kasih banyak. Salam saya juga ada Ibu Joyce Toga Simbolon, ini Ibu Pendeta. Terima kasih Ibu Pendeta sudah bergabung bersama menonton program kami. Kita akan pamit sekarang, dan sebelum pamit, mari kita ucapkan salam Gereja Perjanjian Baru bersama-sama. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings. Bye. 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 Bye.